Perkenalkan nama saya Helsa Sitrawari dari Garut. Panggilannya? Panggilannya Eca. Eca. Eca tinggal di Bogor. Apa? Tinggal di Bogor. Tinggal di Garut. Oh, sengaja datang dari Garut. Sengaja. Masya Allah. Berapa jam? 4 jam. 5 jam. Ya, bisa ditawar lah ya. 5 jam ya. Sebelumnya saya izin bercerita sedikit. Grogi. Grogi. Saya kan anak broken home. Maaf ya. Bercanda. Kenaon. Saya kan anak broken home ya. Dari kecil umur 3 tahun saya terus ini cerita dari tadi ngeri-ngeri ya. Kela akunya gak bisa ngomong. Terus jadi aku trauma sama ayah aku sendiri. Kenapa dari sekian banyaknya permasalahan hidup, kenapa harus cinta yang paling menyakitkan? Weh, Eca umur berapa umur? Hah? Umur? 20. Cinta ya teman-teman ya, 20. Cinta deui. Itu sama kayak kata-kata Patka ya. Di Sun Gokong. Cinta ceritanya tidak akhir ya Ustaz ya. Ceritanya tidak akhir. Kemudian apa masalah jadi, cintanya, Eca? Bagaimana saya menangkan diri saya, meyakinkan diri saya dan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan saya. Di mana jodoh saya? Rohman. Ulah dijodoh-jodohin. Ini ceritanya sama pertanyaannya agak plot twist ya. Di mana jodoh saya? Saya teh trauma, tapi saya teh butuh pasangan gini. Trauma tapi pengen ya? Pengen. Iya. Siap. Maaf ya Eca ya, maaf ya. Kan kodratnya wanita teh dikejar bukan mengejar, dicintai bukan mencintai. Asik. Sedangkan jodoh itu kan harus diikhtiaran. Kalau enggak diikhtiaran kan enggak dapat apa-apa gitu kan. Sedangkan kan saya perempuan, terus saya harus gimana gitu. Siap. Udah. Oke. Cinta Ustaz. Cinta 20 tahun. Tepuk tangan dulu buat Eca. Masya Allah. Sekian dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Eca pegang dulu mic-nya. Eca bentar Ustaz mau nanya. Eca emang pengen nikah umur berapa? Kalau dulu sih rencana 20 tahun ya. Karena kan saya itu kan broken home, tinggal sendiri ya. Aku teh kan dulu teh titik terendah aku teh. Kumaha atuh. Aku teh kan pernah tinggal di Bogor, terus dari Bogor ke Bandung, dari Bandung ke Garut lagi. Terus aku teh bolak-balik kan aku teh bingung, butuh tempat pulang gitu kan. Butuh tempat pulang. Di Bogor sama siapa? Di Bogor ngekos, di Bandung ngekos. Oh. Soalnya nggak deket sama orang tua, kan beda keluarga beda rasa. Pinter bener. Ya Eca, Masya Allah pengen nikah di umur 20 tahun. Tahun ini Ustaz. Tahun ini, makanya agak menggebu-gebu ya. Cinta Ustaz. Ya, makasih ya Eca. Terima kasih ya. Makasih juga Ustaz. Udah mewakili sekian banyak cewek-cewek di sini. Gen Z, mohon maaf broken home, pengen cinta Ustaz. Traumatik ya. Butuh tempat pulang. Butuh tempat pulang. 20 tahun Ustaz. Kami yang mungkin mau 30 itu gimana kabarnya? Kami milenial. Aku gak bisa jawab kamu nih. Jangan jawab, maaf. Karena aku udah gak umur 20 tahun. Kan anak Ustadz juga Gen Z kan. Oh iya. Oke, aku lihat dari POV anak ya. Dia gak pengen nikah muda. Aku pernah curhat deep talk ya sama anak ya. Kak, kamu mau nikah umur berapa? Gak usah, aku gak pengen nikah dulu. Aku pengen, kan first love-nya aku Baba katanya. Ya udahlah kita gila-gilaan aja Kak. Kita keliling kemana gitu, jalan-jalan. Pokoknya having fun. Yang satu senangnya olahraga ekstrim kan. Loncat dari tebing. Jadi saya belum loncat, dia udah loncat duluan gitu. Yang satu lagi senangnya dengan yang seni-seni gitu. Musik apa. Ya kayaknya
Anak aku gak ada yang pengen nikah umur 20 tahun. Tapi itu jadi gimana orang, cara Ustaz? kita jawab? Apa kita tanya ke yang ini aja? Yang mereka udah gak relate, udah lebih. Udah. Atau nanya ke Caca. Caca gimana, Caca? Kamu mau nikah muda gak? Sebagai Gen Z. Iya waktu itu. Waktu itu. Sekarang. Iya. Sekarang berapa, Cak? Sekarang 21. Dulu juga aku sempat mau nikah muda ya Eca. Dulu aku pernah dilamar umur 19 tahun. Weh. Jadi saya cerita. Gak apa-apa. Terus dulu jangan dong. Dulu saya juga berpikir bahwa kan malas pacaran, pengen yang pasti-pasti aja. Nah, cuman apa yang kita harap baik, apa yang aku harap kayaknya enak dan nikah, udah jelas tinggal fokus pendidikan dan lain sebagainya. Tapi ternyata waktu itu nggak jadi, Ca. Waktu itu aku udah hampir mau nikah ya, udah ngurusin gedung dan lain sebagainya. Tapi ternyata sampai udah ngurus gedung, berarti udah sudah DP dong. Semua sudah. Tapi waktu itu memang gedung ini mungkin ya, bukan ya? Depok saja Depok. Bukan di Jakarta waktu itu. Dan karena aku waktu itu juga niatnya kan pengen nikah muda, jadi nggak pacaran. Jadi waktu itu sama calonku tuh semi-semi ta'aruf gitu kan Ustadz. Nah, semi ta'aruf ya, oke. Jadi Enggak, kenapa aku bilang semi ta'aruf? Karena kan ta'aruf yang benar tuh datang ke rumah. Tapi aku tuh waktu itu sempat ketemu dulu sekali. Datangnya ke kafe. Di kafe. Bukan, ketemunya tuh di kondangan orang. Oh, di kondangan. Oh, biar gratis makannya. Enggak, ketemu di kondangan habis itu bilang mau ke rumah gitu. Biar nular gitu ya. Nah, terus udah semua ternyata pas setelah lamaran kan baru kenal ya buat ngurusin nikah gitu, chattingan gitu. Terus kayak ternyata nggak cocok dan nggak sesuai ekspektasi dan ya intinya mungkin aku ngerasa bahwa itu belum jodohnya. Jadi aku memutuskan untuk oh ya sudahlah, mungkin memang belum jodohnya dan mungkin hal yang aku anggap menikah di umur muda itu enak, baik dan itu yang aku anggap sesuai apa yang aku mau, tapi ternyata itu mungkin belum baik di mata Allah. Jadi mungkin buat Mbak Eca, kalau misalkan emang niatnya mau nikah gitu kan di usia yang muda, ya coba dulu ikhtiar dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di umur 20 tahun belum menikah dan belum sesuai dengan harapan Mbak Eca, gak apa-apa, mungkin itu yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita atau menurut Mbak Eca. Cakep. Gak apa-apa banget punya harapan, keinginan, ekspektasi. Tapi apa-apa banget kalau kita bilang aku lebih tahu apa yang aku butuhkan, apa yang terbaik buat aku, apa yang harusnya dan gak ada. Itu justru penyakit hati itu dimulai dari merasa lebih daripada Allah. Sehingga ketika kenyataan yang Allah tentukan itu gak sesuai ekspektasi kita, harapan kita, rasa-rasanya hidup kita itu penuh dengan masalah, hidup kita itu kayak gak seberuntung orang lain, karena gak seperti yang kita pengenin, padahal Allah lebih tahu buat kita yang terbaik itu apa. Jadi itu satu, seperti kata Caca tadi, mungkin yang terbaik buat kita saat ini adalah kuliah. Sedangkan buat teman kita adalah nikah. Buat yang lain adalah apa? Punya anak. Yang lain mungkin apa? Masing-masing orang kan punya takdir terbaik dan Allah lebih tahu takdir terbaik dia apa untuk kondisi dia. Nah, kayaknya Eca mungkin kalau jadi nikah tahun ini mungkin berarti ya emang takdir terbaiknya Eca adalah nikah. Kalau nggak jadi berarti takdir terbaiknya Eca adalah kuliah dulu aja. Sehingga nanti ketika Eca udah punya pasangan, Eca itu menikah sebagai orang yang well educated. Diskusinya nyambung, atau mungkin ketemunya justru di pas lagi wisuda, atau ketemunya pas lagi bikin project apa misalnya. Semuanya ada alasan, gak ada takdir yang tidak punya hikmah, pasti ada hikmah. Hikmah itu adalah alasan dibalik sebuah kenyataan. Gitu Eca, jadi kita belajar untuk berharap sambil merasa aku gak lebih tahu daripada Allah. Kedua, gimana sih cara ikhtiar jodoh buat cewek? Kan kalau cowok itu bisa ngejar, bisa mendatangi, bisa caper-caperan, bisa atraktif ya, agresif. Kalau cewek kan gak boleh kayak gitu, dia lebih pasif, lebih kalem. Gimana dengan fitrah kekaleman ini saya mengikhtiarkan jodoh? Itu pertanyaannya. Gimana dengan fitrah kekaleman ini saya mengikhtiarkan jodoh? Ada satu quote yang saya suka, walaupun quote ini tentang rezeki, tapi jodoh itu kan juga rezeki kan? Quote-nya gini. Kalau kamu, bukan gitu ya, bentar.
Sabar. Nanti jangan lupa diedit ya. Edit, filter, jangan lupa, itu penting. Quote-nya gini, janganlah kamu mengejar ayam, karena makin kamu kejar, dia makin lari, ketakutan, dan kamu capek. Kalau kamu pengen nangkap ayam, sediakanlah beras, maka ayam itu akan datang, baru kamu menangkapnya dengan cara mudah. Quote ini berlaku untuk rezeki. Rezeki itu jangan dikejar doang, jangan habis-habisan, pancinglah dia. Bagaimana memancing rezeki? Kalau rezeki ini tentang harta, pancinglah dengan sedekah. Berasnya harta itu adalah sedekah. Ketika kita ngeluarin sedekah, rezeki itu akan mendatangi kita. Kalau itu adalah harta. Jodoh, pancinglah dengan memantaskan diri. Beras di tangan kalian dalam konteks jodoh adalah kepantasan diri. Semakin kalian pantas, semakin kalian layak, semakin jodoh itu mendekat. Ini kalau buat cewek. Karena dia tidak mendekat, dia didekati. Maka pancinglah orang mendekati kalian dengan memantaskan diri. Karena dasarnya jodoh itu ada, cuman waktunya Allah yang nentuin. Wa khalaqnakum azwaja, semua kalian aku ciptakan berpasang-pasangan, cuman waktunya beda-beda antara satu dengan yang lain. Eca, coba pantaskan diri Eca sebagai beras untuk memancing ayam tadi, sebagai beras untuk memancing jodoh Eca. Memantaskan diri sebagai perempuan itu belajar dari Sayyidah Fatimah, belajar dari Sayyidah Khadijah, belajar dari Sayyidah Aisyah. Semua mereka adalah orang-orang yang didatangi pada waktunya karena mereka sudah layak dan sudah memantaskan diri. Mudah-mudahan itu bisa jadi ikhtiar terbaiknya Eca. Jadi ikhtiarnya tuh bukan ngejar cowok, apalagi sampai jadi cegil gitu ya, jangan. Udahlah kalian pantaskan diri kalian aja, biar dia yang jadi cogil.